Setelah kita pelajari metode pencatatan persediaan perpetual, sekarang kita bahas metode pencatatan periodik. Sama halnya dengan pembahasan kita di metode perpetual, kita akan pelajari materi terkait transaksi pembelian dan penjualan persediaan. Namun sebelum itu kita perlu membahas beberapa poin penting yang lebih memantapkan kita memahami karakteristik metode periodik yang terutama berkaitan dengan penentuan harga pokok penjualan atau cost of goods sold. Setelah itu kita akan bahas transaksi pembelian dan penjualan persediaan dengan periodik sistem, mulai dari pencatatan pembelian persediaan, pencatatan ongkos angkut, purchase return and allowance, purchase discount. Kemudian kita juga akan bahas transaksi yang berhubungan dengan persediaan seperti pencatatan penjualan, sales return and allowance, serta sales discount. Di akhir sesi ini kita akan membandingkan pencatatan antara metode perpetual dan periodik. Seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya, metode pencatatan persediaan periodik mengharuskan kita untuk menghitung nilai harga pokok penjualan di akhir periode. Jadi tidak seperti metode perpetual di mana kita tidak perlu melakukan perhitungan cost of goods sold di akhir periode karena cost of goods sold cukup dilihat dari saldo akun harga pokok penjualan. Kenapa begitu? Jawabnya ya di siklus akuntansi. Metode perpetual mengharuskan kita menjurnal setiap kali terjadinya transaksi penjualan dan pembelian. Di transaksi penjualan, kita selalu menjurnal kas pada sales revenue jika tunai sebesar harga jual, dan kita menjurnal cost of goods sold pada inventory sebesar harga pokok persediaan. Jadi, kita pasti posting jurnal itu ke buku besar yang mempengaruhi saldo akhir nilai harga pokok penjualan. Jadi, setiap waktu kita bisa lihat berapa saldo harga pokok penjualan dan kita bisa lihat berapa saldo persediaan karena kita selalu menjurnal dan kita selalu posting ke buku besar akun cost of goods sold dan inventory. Untuk periodik sistem berbeda. Periodik sistem tidak memiliki pencatatan yang melibatkan akun inventory dan cost of goods sold setiap kali terjadi transaksi yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan persediaan. Jika tidak ada pencatatan atau jurnal, jelas kita tidak akan posting di buku besar. Jika tidak ada data inventory dan cost of goods sold yang diposting, pastinya saldo masing-masing buku besar tidak akan terpengaruh. Di buku besar persediaan hanya tampak saldo awal persediaan dari nilai persediaan akhir di periode sebelumnya yang dihitung melalui perhitungan fisik. Jadi ini sebabnya di metode periodik untuk menentukan nilai akhir persediaan maka kita harus melakukan perhitungan fisik. Dan untuk harga pokok penjualan atau cost of goods sold maka kita harus melakukan perhitungan khusus di akhir periode untuk mendapatkan nilai harga pokok penjualan. Perhitungan nilai cost of goods sold di akhir periode dilakukan seperti yang bisa kita lihat di slide ini. Yang jelas tidak ada saldo harga pokok penjualan karena harga pokok penjualan adalah akun yang dilaporkan di laporan laba rugi atau akun nominal atau sementara yang sudah ditutup di periode sebelumnya. Kita mulai dengan nilai persediaan awal tanggal 1 Januari. Di sini siklus akuntansi adalah 1 Januari sampai 31 Desember. Jumlah 36.000 euro ini adalah saldo awal persediaan. Kemudian kita tambah dengan harga pokok pembelian atau cost of goods purchase sebesar 320.000 euro yang penjumlahan itu menghasilkan harga pokok barang tersedia untuk dijual atau cost of goods available for sale. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, konsepnya mudah. Jika kita memiliki saldo persediaan awal 100 unit, kemudian kita beli 20 unit dari supplier, berarti sekarang terdapat 120 unit yang siap dijual. Jadi konsepnya sama dengan cost of goods available for sale atau barang yang siap untuk dijual. Sekarang bagaimana perhitungan untuk cost of goods purchase atau harga pokok pembelian? Harga pokok pembelian dihitung dengan nilai pembelian atau purchase sebesar 325.000 euro, kemudian dikurangi dengan pembelian bersih atau net purchase sebesar 307.800 euro ditambah dengan ongkos angkut. Dan di sini pembelian bersih dihitung dengan melibatkan purchase return and allowance serta purchase discount. Baik, sekarang kita menghasilkan cost of goods purchase atau harga pokok barang tersedia untuk dijual sebesar 320.000 euro. Yang nilai ini kita tambahkan dengan nilai persediaan awal sehingga menghasilkan nilai cost of goods available for sale sebesar 356.000 euro. Kemudian nilai ini kita kurangkan dengan nilai persediaan akhir sebesar 40.000. Nilai 40.000 ini kita dapatkan dari perhitungan fisik. Sehingga sekarang nilai harga pokok penjualan atau cost of goods sold adalah 316.000. Jadi dari sini bisa kita ringkas bahwa rumus harga pokok penjualan adalah persediaan awal ditambah harga pokok pembelian, kemudian dikurangi persediaan akhir. Kemudian jika kita lihat di tampilan perhitungan di slide ini, kita melihat ada purchase return and allowance, purchase discount, freight in atau ongkos angkut. Mereka ini adalah nama akun
dan angka-angka yang dilibatkan di perhitungan ini pasti didapatkan dari saldo masing-masing akun tersebut. Jika kita mengingat siklus akuntansi, maka kita paham dari mana saldo tersebut. Ya, saldo dari buku besar. Dan saldo dari buku besar pasti karena ada penjurnalan yang melibatkan akun-akun di sini. Jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa metode periodik memiliki akun purchase atau pembelian, purchase return and allowance atau retur dan potongan pembelian, purchase discount, freight in atau ongkos angkut. Akun-akun itu tidak dimiliki oleh metode perpetual karena ketika metode perpetual menjual dan beli persediaan tidak pernah melibatkan akun purchase atau pembelian. Ketika terjadi retur pembelian dan diskon pembelian juga tidak melibatkan akun purchase return and purchase discount. Metode perpetual selalu melibatkan akun inventory untuk transaksi-transaksi itu. Oleh sebab itu, perhitungan seperti ini hanya dilakukan oleh metode periodik. Metode perpetual tidak perlu melakukan perhitungan ini karena simpel saja alasannya tidak ada yang bisa dihitung seperti ini di perpetual. Karena perpetual tidak ada akun purchase, purchase return and allowance, purchase discount. Dan perpetual sudah memiliki data lengkap di buku besar akun harga pokok penjualan sehingga cukup dilihat dari buku besar itu, maka sudah dapat diketahui berapa saldo akhir nilai harga pokok penjualan tanpa menghitung seperti ini yang tidak mungkin bisa dipaksakan untuk dihitung karena data akun-akun untuk perpetual yang ini tidak ada. Jadi perhitungan ini hanya untuk periodik sistem yang data-data akun ini hanya dimiliki metode periodik. Karena ketika ada transaksi pembelian, mereka tidak pernah melibatkan akun inventory tapi akun purchase atau pembelian. Untuk lebih jelasnya, kita bahas contoh transaksi pembelian dan penjualan persediaan dengan metode periodik.